Nama saya Bahrian Hamonangan Nasution dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan membuat tugas pembahasan soal sifat koligatif pada larutan. Jika kalian tidak tahu dari sifat koligatif itu ada beberapa sifat. Yang pertama itu penurunan tekanan uap, jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Dan sifat koligatif itu tidak berpengaruh pada hal selain jumlah zat yang terlarut apapun senyawa yang dilarutkan. Dan sifat koligatif itu sifat fisik larutan yang disebabkan oleh banyaknya zat terlarut pada suatu larutan. Dan saya akan memberikan contoh soal tentang dua tentang koligatif pada larutan, yaitu dua sifat saja, yaitu sifat titik didih, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Rumus titik didih sebagai berikut. Delta TB, yaitu TB itu akan diubah menjadi derajat. Delta TB sama dengan TB dikurang dikurangnya, ini TB yang menjadi TB derajat, delta TB. Dan rumusnya adalah delta TB sama dengan KB B dikali B dikali I, dan KB itu adalah B itu molitas terlarut, itu B. KB itu konstan kenaikan titik, dan itu adalah sejumlah ion terlarut. Ini juga diubah-ubah juga nggak apa-apa yang ini. Mau B ke I ke B, terserah. Yang penting hasilnya sama aja. Lalu contoh soal titik didih. Hitung titik didih larutan berair, di mana cukup nasi itu yang ditambahkan untuk membuat larutan 0,37 molal Kb untuk di air adalah ini 0,7 molal Kb untuk air adalah 0,512. Ini cuma tulis saja. Dan naci itu I-nya, jika kalian nggak tahu. Naci itu I-nya itu adalah dapat dari, kan naci dapat terpecah menjadi dua ion, yaitu Na+ dan Ci negatif. Oleh karenanya nilai itu adalah 2. Jadi kenapa sih taruh ini I-nya 2? I sama dengan 2, KB sama dengan 0,512, yang itu tuh yang KB-nya tahu kan, KB untuk air. Dan B-nya tuh ya lah 0,37 molal. B itu molal ya. Rumusnya adalah delta TB sama dengan 2 dikali 0,512 C per M derajat, itu Celsius atau molal juga nggak tahu saya itu, dikali 0,37 molal sama dengan 0,3788 seterusnya, atau bisa diubah juga menjadi 0,38 derajat Celsius, karena dia yang 3788 akan lebih tinggi, kecuali dia 3444 baru nanti diubah menjadi 3, nggak tahu lah, cari aja di Google. Dan dikarenakan titik didih itu adalah 100, ya terserah kalian juga, ya memang titik didih 100. Jika titik didih air pada kondisi normal ya, normal bukan hot ya, normal adalah 100 Celsius, maka titik didih akhirnya akan menjadi 100 ditambah 0,38 sama dengan 100,38 derajat Celsius. Itu untuk soal contoh soal kenaikan titik didih. Berikutnya contoh soal 2, rumus penurunan titik beku delta TIF. Itu bacaan gue ya. TIF ya dari derajat ke TIF, sehingga gak tahu tuh kenapa. Dan ya kalian tahu ya, sama kayak yang di atas yang titik didih. Mau ini diubah juga nggak suka kalian, kecuali dia pakai Mg atau apa itu. Nah sama juga kayak yang di titik didih. B itu molitas zat terlarut, Kf konstan penurunan, titik beku jadi harus turun ya, bukan naik. Dan itu sejumlah ion terlarut.
penurunan titik beku nih sama-sama kayak titik didih. Ya cuma beda yang naik, yang titik didih naik, yang titik beku ini turun. Panas dan dingin, itu saja kalian tahu kan. Kalau nggak tahu PSD ulang. Nah, contoh soal titik 2. Berapakah titik beku larutan air ketika sejumlah nasi saya terserah ditambahkan untuk membuat larutan 0,25. Ya tahulah M itu apa? Molilitas atau molalitas. Nilai KF-nya itu konstan penurunan titik beku itu ya. Untuk air adalah 1,886 derajat Celcius atau ya sama juga kayak M lah. Nah, ini juga yang nasi nih. Kalian tahu kan yang nasi dapat terpecah menjadi 2 bagian, yaitu NH+ dan NC negatif. Jadi 2 ya, tahu ya. Delta T I sama dengan 2. Konsta titik penurunannya 1,86 dan B-nya adalah 0,2 M. Ya, sudah dikalikan aja. 2 dikali 1,8. Mana pena ini kalau nggak mau kalian tahu ya. Mana nih? 2 dikali 1,86 derajat Celcius dikali 0,25 M. Sudah, kalian mau tinggal ini kali ini juga bisa, ini kali ini juga bisa, atau ini kali ini bisa, ini kali ini terserah kalian. Tetap hasilnya tetap ini. Ini hasilnya. Dan perubahan titik beku. Apa itu? Nggak bisa lihat. Perubahan titik beku akan turun sebesar 0,93 derajat Celcius, maka titik bekunya adalah 0. Akhirnya menjadi 0 dikurang 0,93. Wow, ini pakai derajat atau tidak nih? Oh iya pakai derajat. Sabar. Wait a minute. Oke. 0 derajat dikurang 0,93 derajat sama dengan negatif 0,93 derajat. Kurang 7 lah. Biar langsung satu negatif 1 derajat Celcius. Oke. Inilah hasil pembahasan saya. Singkat, padat, dan gak jelas. Oke.